telat masuk kelas manajemen keuangan nih. Padahal kata dosennya. Oke, sebelum kalian mikir semua jadi chaos, emang chaos sih, tapi tonton sampai habis ya. Halo semuanya, welcome to our channel. Hari ini kita mau ajak kalian seru-seruan gimana sih rasanya jadi mahasiswa prodi manajemen Unmar. Buat kalian yang masih bingung pilih prodi apa atau penasaran sama prodi manajemen, tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Pura-pura. Yang ini kan, tugas kita minggu ini bikin strategi pemasaran UMKM. Kita bagi tugas ya. Boleh, aku ke bagian apa nih? Bentar. Ya, rapat organisasi aku mepet banget nih. Ya, Cinta, ini udah kesekian kalinya loh kamu di organisasi bagus. Kapan ngerjain tugasnya? Santai Fit, pasti aku kerjain kok. Cuma ya emang jadwalku aja yang lagi sibuk. Lagian ya, dengan aku berorganisasi kayak gini, aku jadi bisa memanajemen waktu dengan baik. Serius kak, emang di organisasi bisa ngebantu kita di kuliah manajemen. Bener banget, di manajemen itu kita harus banyak praktek. Makanya banyak yang ikut BEM, UKM, seperti itu. Makanya teori manajemen di organisasi, kepemimpinan itu kita harus langsung praktek. Ya deh. Tapi Dinta, kamu harus get progress ya. Jangan hilang aja. Oke, bos. Tugas kita udah semua kan, besok dikumpulin loh. Udah kok, tenang aja. Ini yang aku bilang, kerja sama tim seberat apapun tugasnya, kalau dikerjain bersama pasti cepat selesai juga. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita membahas tentang pengambilan keputusan dalam manajemen. Siapa yang bisa berikan contoh kasus nyatanya? Saya coba jawab. Kayak kita bagi tugas kelompok kemarin, siapa ngerjain apa, padahal waktunya mepet. Betul, ini adalah contoh kasus nyata sederhana dalam pengambilan keputusan dalam skala terbatas. Di dalam dunia kerja nantinya skalanya jauh lebih besar. Bisa juga anggaran perusahaan, strategi pemasaran, sampai PHK karyawan. Oh, berarti ilmu manajemen ini kepake di mana aja ya, Bu? Gak cuma di perusahaan aja. Betul sekali, manajemen itu mata kuliah yang sangat fleksibel. Nantinya bisa untuk mengatur perusahaan, organisasi kampus, ataupun keuangan kalian sendiri. Jadi kalau kita nerapin manajemen dari sekarang, hidup kita jadi lebih terorganisir ya Bu? Itu intinya, manajemen bukan cuma kata kuliah, itu cara berpikirnya. Baik, sebagai penutup, minggu depan kalian kumpulkan analisis contoh studi kasus perusahaan yang kalian pilih sendiri. Nah, ini dia real college experience. Kak, jujur aku masih bingung nih, kalau di manajemen itu fokus di organisasi apa akademik doang ya? Harus pilih salah satu kok, justru idealnya itu dua-duanya bisa jalan bareng. Nah, benar tuh, contohnya kayak aku nih, meskipun aku sibuk organisasi, tapi IPK aku tetap aman. Karena aku menggunakan ilmu manajemen waktu untuk memanajemen waktu kuliah sama organisasi. Kalau aku sih kebalikannya, aku tetap fokus akademik, tapi aku ikut ujian volunteer buat nambah pengalaman dan akademik. Nah, itu contoh nyatanya. Yang penting itu kita seimbang. Prodi manajemen itu ngajarin kita banyak hal tentang soft skill, kepemimpinan, komunikasi. Jadi kita nggak belajar tentang buku aja. Oke, kesimpulannya berarti kuliah di manajemen itu bukan belajar soal teori doang atau hitung-hitungan doang, tapi kita belajar mengatur diri sendiri dan bekerja dalam tim. Nah, benar, anak baru aja tahu tuh. Jadi buat kalian yang masih bingung mau pilih jurusan apa atau yang baru masuk prodi manajemen seperti Saskia yang di awal video tadi, Prodi manajemen di Unmar ini seru banget loh. Mulai dari dosennya yang suportif, materinya aplikatif, dan banyak kesempatan buat kembangin diri lewat organisasi maupun kegiatan kampus lainnya. Belum lagi peluang kerjanya luas loh, bisa dari manajer perusahaan, bisnis konsultan, bahkan sampai jadi entrepreneur sendiri. Yang tadinya aku panik dan bingung, sekarang malah excited jalani hari-hari ke depannya. nah itu serunya masuk prodi manajemen Universitas Merdeka Malang
belajar, banyak drama, tapi seru dan berkesan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa Like, Komen, subscribe, bye. Menurut kamu fasilitas di FEB itu sudah lengkap apa, Bu? Kalau menurut aku sih sudah lengkap ya, cuma ada beberapa yang masih kekurangan seperti di kelas contohnya kan ada proyektor itu sering ada gangguan, sering nggak bisa dinyalain atau kadang mati nyala gitu. Terus buat yang di kantin juga itu kekurangan tempat kursi ya, soalnya kan FEB ini kan mahasiswanya banyak banget, jadi sering kepenuhan dan sering nggak dapat tempat duduk, tempat makan gitu. Akhirnya kalau mau makan itu jadinya harus dibungkus dan dimakan di kelas, jadi kekurangannya mungkin yang seperti itu. Terima kasih. Menurut kamu lebih penting organisasi atau akademik? Menurut aku dua-duanya penting sih, tapi lebih penting akademik. Organisasi juga penting buat nyari relasi sama pengalaman, tapi tetap akademik nomor satu ya. apa pendapat pribadi kamu setelah masuk dan belajar di manajemen FEB Unmar? Setelah belajar di FEB Unmar kita banyak belajar lah di sini, komunikasi, kemudian juga bagaimana pola pikir kita, terutama kalau masalah manajemen yang kita belajar planning, organizing, activating, controlling, kemudian ada juga pemasaran, ada SDM, ada keuangan, ya banyaklah kita belajar di sini. Terima kasih. Nah, seru banget kan kuliah di Program Studi Manajemen Unmul Malang. Buat kalian yang mau join, bisa langsung cek Instagram dan TikTok Manajemen Unmul Malang. Jangan lupa di follow ya. Rollerblade. Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boy start, hit 'em with the red light. Hot ones, swerving on my just light. Ride on my dump truck, my girl's stuck in. Oke, sebelum kalian mikir ini bakalan chaos, memang Santai, Fir. Rapat organisasi aku hebat banget nih. Sampai jumpa. Sampai sayang kamu. Ayo. Meskipun tak kau semaikan cinta, di balik senyuman indah kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta